Hai guys, kali ini aku mau sharing. Nggak sharing sih, lebih kayak cerita aja. Nggak cerita sih sebenarnya. Bikin video aja, ya. Bikin video karena makeup gue hari ini lagi cakep. Jadi makanya gue mau bikin something yang bisa mengingat kalau makeup gue secakep ini sekarang. Yep. Ya, jadi kita nyanyi aja kali ya. Gue ngaca dulu. Almost is never enough. So close to being loved. If I would have known that you wanted me the way I wanted you, and maybe we wouldn't be two. Lupa lirik bentar. Ya, jadi hari ini saya nggak disuruh sih. Gue memiliki kesadaran karena gue harus didorong sama nyokap gue untuk maju. Gue ada tips untuk kita sebagai anak yang malas dan mager ya, tapi pengennya tuh tapi banyak kebutuhan tapi mager. Nggak mager sih sebenarnya, tuh kita banyak kegiatannya nggak sih, karena banyak ya kegiatan kita jadi lebih jadi membuat kita tuh malas gitu, karena kita terlalu banyak kegiatan jadi membuat kita capek ya. Tapi dengan kalau kita begitu terus siklusnya, kita nggak bakal bisa menghadapi masa depan. Asik kelas. Dan oh ya, ada something yang baru gue sadar adalah dimana gue, walaupun gue masih muda sekali ya. Walaupun gue masih muda sekali, tapi gue mau masa muda gue tuh apa ya, lebih bermanfaat ya, untuk diri gue ataupun untuk orang tua gue ataupun untuk semuanya gitu. Dan karena gini, teman-teman nggak teman sih, maksudnya kadang gue juga dulu nongkrong sini nongkrong sana, main sini main sana, dan gue baru kayak sadar kalau ternyata itu tuh sia-sia. Ngerti gak sih, maksudnya apa yang akan menghasilkan gitu loh. Beda kalau misal kita keluar kita akan menghasilkan, tapi kalau kita keluar itu akan mengurangi gitu. Makanya gue kayak mikir, gue pas itu pernah nanya ke bokap gue, ternyata kalau misalnya kita kayak nongkrong gitu, maksudnya oke, nggak apa-apa sekali-kali kita hang out ya nggak sih, tapi kalau misalnya kita menghabiskan di satu tempat dan kita sibuk 2 jam 3 jam betah untuk ngobrol sesuatu yang nggak penting menurut gue, ya maksudnya seru pasti ya nggak sih, gue juga suka. Tapi kalau misalnya kita taruhlah kita nongkrong di satu tempat, kafe atau apapun itu, ya pasti kafe ya, dan itu berlangsung selama berjam-jam. Menurut gue itu kurang worth it dan sia-sia. Karena apa? Karena nggak ada insight-nya, kecuali kalau lo kerja kelompok atau misalnya lo emang mendiskusikan sebuah yang penting lah gitu, yang ngasih pengetahuan or anything like that. Terus dan yang tapi kalau misalnya kayak kalian itu, contoh misalnya nih, gue nonton itu masih ada sesuatu yang yang nggak membosankan. Ngerti gak sih, maksudnya kita ada kegiatan tapi itu ya. Jadi makanya gue kalau misalnya diajak nongkrong atau makan cuma ke satu tempat, itu gue jarang ikut, kecuali kalau memang kayak perkumpulan kelas. Kan ada ya, misalnya guru gue dan ada wali kelas gue, guru gue itu gue respect sama dia, makanya gue datang. Tapi kalau misalnya di luar itu cuma kayak
chit chat doang, ngerti gak sih, basa-basi. I think kayak kurang tepat. Kalau bisa, maksud gue bukan yang memutuskan tali silaturahmi, enggak, tapi gue pengen apa ya, sekali-kali nggak apa-apa gitu, kayak misalnya kita kumpul, but nggak dijadiin suatu habit gitu gak sih, nggak dijadiin suatu keharusan kalau kita harus nongkrong. Kalau kita nggak nongkrong nggak keren, nggak gitu. Karena apa ya, dan semakin dewasa ini gue semakin apa ya, kayak dibilang introvert enggak, karena jujur gue sama orang baru juga gue gampang ngeblend gitu. Tapi kalau misalnya sekarang sih gue lebih apa ya, pengen gak mau, misalnya gue berteman lebih ke siapa aja, gue gak mau bikin circle kayak, dan gue juga nggak merasa gimana kalau misalnya gue sendirian gitu. Jadi misalnya kayak gue pergi ke sini gue sendiri, pergi ke satu tempat ini gue sendiri, menurut gue itu sesuatu yang apa ya, lebih tenang menurut gue. Karena kalau misalnya gue ngajak temen, kayak ngajak satu circle ini gue jalan-jalan, gue lebih kayak apa ya, mungkin karena gue semakin beranjak aja, kata lu beranjak nggak ya, maksud gue kayak oke, nggak apa-apa kita memperbanyak relasi gitu ya nggak sih, kita nongkrong. Tapi kalau udah tahu, gue tuh ngerasa semakin besar, semakin dewasa, gue ngerasa teman gue tuh semakin berkurang. Gue ngerasa nggak, maksudnya bukan berkurang dengan kita cut off atau kita selek, enggak. Gue ngerasa kayak temen ini tuh rata-rata adanya pas misalnya kita have fun doang, dan gue tahu porsi mereka, maksudnya porsi pertemanan kita tuh gue tahu cukup sampai mana gitu kan. Makanya kalau untuk kayak teman yang bener-bener ada di saat gue lagi down, atau misalnya tuh udah sebenarnya mentok-mentok tuh gue cerita kalau misalnya gue udah bener-bener gak tahan banget, kayak gue nangis baru. Kalau ditanya kenapa Z, baru gue cerita intinya doang, intinya. Kalau dulu gue oversharing banget, jujur gue oversharing. Tapi semenjak tahun ke tahun, gue jadi menyadari kalau itu nggak baik, dan emang nggak baik guys. Kita nggak boleh terlalu oversharing ke orang lain. Even itu kayak kalian menganggap itu sahabat kalian sendiri, tapi jujur, tapi trust me, itu cuma sementara. Definisi people come and go itu beneran ada, dan kalian nggak boleh sepercaya apapun kalian sama orang itu cuma pada saat itu doang. Kalian nggak bisa berpikir kalau kalian bakal selamanya sama orang itu. Jadi sebisa mungkin tahan, maksudnya kalau kalian punya rahasia yang menurut kalian itu sangat penting, tolong jangan dikasih tahu dulu, karena itu bakalan kayak contoh deh, misalnya gue punya sahabat SMP, kita kemana-mana selalu pokoknya itu bagaikan perangko, lem sama perangko, bener-bener rekat banget. Tapi ketika kita udah lulus, semuanya tuh bakalan apa ya, berpisahnya tuh dengan asik. Berpisah nggak tuh kata-kata lu J. Lanjut, kita tuh bakal dipisahin sama yang namanya ya lulus lah, kata lulus ya pasti udah pada pisah ya sih, udah pada punya kesibukan masing-masing gitu loh. Ini pasti bapak gue komen ya jadi kita berkurang teman bukan berarti kita harus berantem, enggak. Bisa jadi karena memang kita udah gak satu sekolah lagi, gak satu organisasi lagi, itu yang bisa bikin kita ada mak gue guys, nongol. Jadi gue kalau ngomong tuh depan ya. Jujur, diantara semua orang gue berani, gue maksudnya oke lah gue ngomong depan orang, tapi ke depan nyokap bokap gue nggak bisa. Nggak tahu kenapa, dia tuh mereka tuh auranya nyebelin banget, kayak
mereka cuma natap gue doang, itu tuh udah gue ngerasa kayak gue di roasting abis-abisan walaupun dari tatapan doang. Jadi makanya kalau ada mereka gue diem. Perasaan dek sih aja. Enggak guys, enggak, itu hanyalah alibi. Jadi begitu, jadi kita sebagai manusia ini nggak tahu gue sharing apaan ya, tapi karena gue disuruh ngisi aja sih. Jadi apa yang ada di otak gue bakal ucapkan sekarang. Jadi kita sebagai manusia jangan, oh iya, nih kalau untuk kalian ya yang ngerasa kalau kalian dikucilin sama circle-nya atau gimana atau ditinggalin, one more thing that the most important that you've got note in your head is nggak apa-apa kalau misalnya kalian sendiri, nggak di circle, nggak apa-apa, karena banyak uh, itu menandakan kalau kita semakin wise, semakin apa ya, dewasa. Tapi tergantung juga circle-nya. Kalau misalnya circle-nya memang menurut kalian itu udah toxic, tapi mereka ya you know lah ya, nggak apa-apa. Jangan dipaksain. Gue paling gak suka kalau ada orang nih ya udah tahu ditinggalin sama circle yang mereka masih maksain buat ikut. Ngapain? Terus diajak paling terakhir. Kalau misalnya mereka mau main terus diajak paling akhir, jangan ikut. Jangan ikut ya deh, jangan. Karena apa ya? Kayak lu last choice, Jir, last choice. Jujur lebih nyesek tuh kalau dijadiin last choice di pertemanan. Kalau di percintaan gue nggak pernah sih. Asik. Tapi nggak, maksudnya jangan kayak gitu ya. Maksudnya jangan pernah takut untuk sendiri gitu. Karena apa yang menurut kalian benar, lakukan. Dan jangan pernah bawa orang lain sama untuk langkah kalian. Kayak kalian menjelaskan, maksudnya kalau misalnya kalian ini benar, enggak, cukup diam dan apa ya, dan lakukan aja apa yang kalian mau. Misalnya nih ada circle datang nih ya, di satu tempat, terus kayak emang gue nih emang nggak sematch energi sama mereka, ya udah gue tinggalin, gue cuma say hi bye bye, gue nggak mau nimbrung. Karena apa ya, kayak kambing dongo, ngerti gak sih kalau misalnya kita Introvert. iya introvert. That's my mom. Ya begitu. Jadi gue lupa kalau ini palette eyeshadow gue giniin dong. Apa? Enggak. Aduh, aman gak ya? Oh aman, glitternya doang. Ya, jadi begitu. So, kayak gitu. Sebagai manusia, itu jangan pernah takut untuk sendiri. Jangan pernah bodo amat. Pokoknya intinya tutup telinga, tutup mata, tutup hati. Tutup mulut. Ya. Maksudnya bukan berarti kalian gak napas juga, enggak. Gue kan gak bilang tutup hidung. Ya, itu. Ya, pokoknya kalau kalian dengar omongan orang misalnya nih ngomongin jelek kalian, diemin aja, diemin. Walaupun sebenarnya gue kalau tahu tuh orang gue samperin, tapi selama apa ya, karena itu kan HAM ya, asik, bawa-bawa HAM gitu. Enggak, maksud gue kalau misalnya orangnya itu dekat sama kita, kalau misalnya ternyata dia ngomongin kita di belakang, itu gue bakal ajak mereka tuh ngomong berdua. Gue nggak mau bawa circle, nggak mau bawa kelihatan gue jagoan, nggak. Gue cukup panggil namanya, kita bicara, lo ada apa ya, gue ada salah apa gitu. Karena ya, tapi kalau misalnya ada orang yang gue kenal dan dia emang ngomongin gue sih santai aja deh. Orang kita mah nggak kenal ya gitu kan ya. Kalau lo lihat gue diem, berarti emak atau bapak gue tuh lagi lewat. My father and my mom lewat. So ya, udah berapa 14 menit nih gue ngomong, bagus. Karena gue tuh orang yang harus dipush. Maksudnya bukan dipush kayak berarti harus ini ya, enggak, maksud gue tuh dipush untuk kebaikan gitu. Karena jujur gue nih kadang banyak gue ngomong tapi action gue nih kurang
kurang karena apa ya, karena gue sekolah, gue banyak, nggak banyak sih sebenarnya, banyak tapi ya itu semenjak, karena mungkin apa ya, karena semenjak gue udah sih, lu sadar diri lu siapa dan apa yang lo mau untuk kedepannya. Jangan mikirin aduh nggak ikut nongkrong nih sama teman-teman ntar gue dijauhin nih, nggak, jangan pernah mikir kayak gitu, karena mereka nggak ngasih lo makan, mereka nggak apa ya, ya cuma ngobrol gitu doang, ya gak sih, ngobrolin temen sini satu ini, temen sini satu gini, tiktokan gitu juga nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya tuh dijadiin sebuah rutinitas itu akan membuang waktu. Ya udah kalau begitu guys, udah oke, berarti ya gue bisa dapat oke. Terima kasih yang sudah menonton sampai 15 menit, nggak tahu sih 16 menit. Ini jujur ini nggak jelas sih gue ngomong, tapi ya itulah, karena nggak ada lagi topik video guys, jadi gue ngomong aja. So thank you so much, bye bye.